Oke, selamat pagi Mendiku yang terkasih. Jadi, pertama-tama saya sorry lagi karena lambat buat videonya karena mentormu yang tadi malam ketiduran. Jadi baru pagi ini bisa buat videonya. Mungkin di video ini nggak terlalu banyak juga sih yang mau dipelajarin. Aku mau ngasih tahu beberapa variasi chord lagi yang kayak kemarin udah kita pelajarin juga sama mungkin belum. Itu ada chord dominan 9, dominan 11 sama sus 2 sama sus 4. Nah, pertama-tama kita mau belajar dulu chord dominan 9 dari bass atas. Jadi kalau misalnya chord dominan 9 di bass atas itu yang pertama dilakuin itu bikin chord dominan 7 dulu. Jadi kan chord dominan 7 yang kayak palang bass atas, baru di sini sama di sini. Nah, itu kan dominan 7. Nanti kalau mau bikin dominan 9 ya, itu cuman nambahin kelingking di fret yang sama dengan jari manis di senar paling bawah, senar satunya kayak gini. Kalau bisa kelihatan kayak gini ya. Kayak gini. Jadi chord dominan 9 atau misalnya kalau di chord tulisannya misalnya F kan, F9. Nah, kita bandingkan suaranya sama F9 bass atas sama F9 bass bawah. F9 bass bawah mirip-mirip tapi oktavnya lebih tinggi. Nah, dominan 9 bass atas sudah. Sekarang kita ke dominan 9 bass bawah. Jadi yang chord dominan 9 bass bawah tuh ini gampang banget bikinnya. Jadi kayak tiga jari ini itu bakal ada di fret yang sama. Jadi nanti misalnya bassnya di C atau kita main di C9, di bassnya di C, baru nanti kasih satu jarak senar dari ini ya. Ya nanti jari manis dan kelingkingnya itu di senar 3 sama 2. Nah, jari telunjuknya itu ada di senar 4. Jadi bentukannya kayak gini. Oke, nanti aku bikin ilustrasinya ya. Ini F9, ini C9 atau dominan 9 bass bawah, bentukannya kayak gini. Nah, oke. Dominan 9 bass bawah dan bass atas down. Sekarang kita ke dominan 11. Ini bentukannya agak susah ya. Jadi tes dari bassnya paling atas dulu. Jadi bentukannya itu dari telunjuknya ada di, misalnya kita bikin G11, kan bassnya di sini. Nah, jadi untuk pencet bassnya itu nanti pakai jari manis, baru kita dari jari telunjuk deh, telunjuknya di, misalkan kalau bassnya di fret 3, jadi jari telunjuknya ada di fret 1 senar 2, terus jari tengahnya ada di fret 2 senar 3, terus kelingkingnya ada di fret 3 senar 4. Bentukannya kayak gini. Oke, apa kelihatan nih? Nanti buatin ilustrasinya juga. Nah, itu untuk chord dominan 11 bass atas. Sekarang kita ke dominan 11 bass bawah. Nah, kalau dominan 11 bass bawah ini mirip-mirip juga bentukannya, tapi ada beda dikit aja. Jadi nanti kalau misal kita mainnya di C11 kan bassnya di fret 3 senar 5. Ini mirip-mirip kayak apa namanya, main yang tadi dominan 9, kayak ini di sini di senar 5, ininya di fret yang sama juga di senar 4 dan senar 3 dan 2. Bedanya cuma di telunjuknya aja. Kalau tadi dominan 9 telunjuknya itu di senar 4 fret 2. Kalau misalnya dominan 11 itu jari telunjuknya ada di senar 1 fret 1. Jadi kayak gini bentukannya. Oke, kelihatan nggak ya? Kayak gitulah ya.
nanti ada ilustrasi juga. Oke, terakhir ada sus 4 sama sus 2. Jadi kalau sus 2, jadi chord sus 2. Jadi kalau main chord sus 2 itu gak usah main palang yang kayak bass atas bass bawah gitu, karena kalau misalnya sus 2 bass atas itu agak susah buatnya. Jadi kita lebih fokus ke sus 2 bass bawah sama alternatif untuk pengganti yang di bass atas. Jadi sus 2 itu bentukannya kayak kamu bikin mayor bass bawah, misalnya kayak A mayor gini. Nah, tapi hilangin jari atau lepas senar 2-nya. Lepas senar 2-nya jadi A sus 2. Nah, itu sama juga kalau misalnya kayak palang, misalnya mau bikin B sus 2, jadi kayak bassnya di B, terus bikin kayak bentukan mayor tapi tinggal lepas ininya. Nah, tapi sebenarnya juga kalau bikin B sus atau sus 2 yang palang gini itu lebih enak bikinnya pakai 2 jari ini, jari manis sama jari kelingkingnya. Nah, itu tinggal geser-geser terus aja, tergantung bassnya kayak D, C sus, D sus, E sus, F sus. Nah, cuman kalau misalnya E, F, G kan agak terlalu jauh bikinnya. Nah, jadi kita buat alternatifnya, misalnya buat dari bass atasnya, misalnya kayak E. Jadi kalau misalnya E sus 2 itu tinggal bikin E minor, kayak bentukan E minor, tapi jari kelingkingnya nekan senar 1 di fret 2 kayak gini. Jadi E sus 2. Terus untuk F sus 2 dia ada dikit palangnya, tapi palangnya cuma kayak gini, cuma 2 jari gini, kayak ditekan dua-duanya gitu. Terus bikin di sini. Ya cuma 3 senar aja dipencet, jadi 2 ini sama di sini. Di senar 4 fret 3. Jadi F sus 2. Nah, kalau G sus 2 dia bikin formnya kayak G mayor kayak gini, yang dari tengah manis dan kelingkingnya. Cuman jari telunjuknya itu ada di senar 3 fret 2 juga. Jadi yang dari mayornya di sini, kalau sus 2 nya pindah ke senar 3. Nah, G sus 2. Oke, sus 2 down. Sekarang kita ke sus 4. Nah, sus 4 ini juga nanti ada kaitannya sama lagu yang bakal kita pelajarin, yang lagu Bruno Risk It All itu. Jadi untuk bentukan sus 4 itu bikin juga formnya mayor bawah kayak gini, kayak coba di A mayor. Nah, kalau misalnya sus 4 itu tinggal digeser 1 jari ke sini, jadi dari yang senar 2 dari manis ya, senar 2 nya di fret 2 digeser ke fret 3 jadi sus 4. Itu juga sama kayak misalnya bikin form palang ya, misalnya B sus 4, jadi kayak bikin B mayor, tinggal geser kelingkingnya 1 ke depan, jadi kayak gini. Agak susah sih memang. Nah, kenapa aku bilang tadi juga ada kaitannya sama lagu Risk It All Bruno Mars itu. Jadi sus 4 ini juga sering banget dipakai buat pancingan ke dominan 7. Kan di chordnya Bruno tuh ada dominan 7. Coba aku contohin. Misalnya kayak sini dia mulai dari M minor 7 dulu. Nah, dia mau masuk ke A7 tapi dia pakai pancingannya sus 4 dulu, jadi kayak gini. Kan A7 nih. Tapi dia mancing dulu di sini pakai A7 sus 4 lah ibarat hitungannya. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke A7 dia ke sus 4 dulu. Nah, memang chord sus 4 ini sering banget dipakai buat jembatan sebelum ke A7. Jadi misalnya kamu memancing lagu, biasanya kan kayak
dari mayor ke dominan 7, misalnya kayak. Bisa juga dari sus 4 baru ke dominan 7, jadi kayak menurutku juga lebih enak sih gitu daripada mayor ke dominan 7. Jadi lebih enak jembatan ke dominan 7 itu ke sus 4 nya dulu. Jadi kayak ini A kayak bikin anggapin kan C7 sus 4, C7 sus 4 baru dia ke C7. Nah kayak gitu. Oke. Sepertinya di video ini itu dulu. Tadi kita udah belajar chord dominan 9, dominan 11, sus 2 sama sus 4. Nanti di pertemuan pelatihan kita bakal praktek lagu Bruno. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada jika ada yang kurang dimengerti. Nanti kita bahas di pelatihan. Oke, itu aja. See you.